Nah, dari Kak Hedi Hedi, mungkin dikit. Kak Hedi dulu. Itu sebagai ibu, Ibu itu sempat nangis juga ada di sekolah rencana karena ingin memindahkan juga nggak sih kalau begini terus? apa Sen sendiri yang minta gitu untuk pindah sekolah? Ya, kalau untuk pindah sekolah, Shan sendiri nggak ada keinginan sama sekali untuk itu. Dan saya rasa juga anak-anak saya itu anak-anak yang kuat, anak-anak yang jiwanya itu udah ya kami didik untuk kuat dari kecil sehingga dimanapun mereka berada mereka siap menghadapi apapun. Jadi tidak ada keinginan sama sekali dari saya, apalagi Shannya pribadi untuk pindah, tidak ada. Tapi ya pasti tetap rasa kekhawatiran itu ada nggak sih Kak Hedi kan Karena kan orangnya masih tetap masih ada di aktivitas sekolah di juga, sekolah. ada aktivitas sama dengan Sen. Iya, kalau khawatir pasti ada ya. Pasti selalu khawatir kan. Di mana-mana seorang ibu tuh pasti khawatir sama anaknya, tapi kan. Ya ini salah satu langkah saya menyuarakan ternyata banyak sekali ibu-ibu di luar sana tuh juga yang anaknya dibully, memang harus dilawan. Dan kalau pendapat saya ini bukan bully, ini kekerasan di sekolah. Karena kalau bully itu sebenarnya pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Kalau ini tidak, ini memang tidak, bukan berantem, bukan ini namanya colongan, saya begitu ya. Jadi yang satu nggak tahu kalau mau dilakukan seperti itu. Jadi ini buat saya kekerasan. Ini yang pertama untuk Sen atau justru mungkin Sen menutupi pernah mengalami ini Iya. juga sebelum-sebelumnya Sebelum-sebelumnya. yang Kak Hedi tidak tahu? Ini pertama kali, jadi Shan itu apa-apa juga cerita sama saya ya. Dia pasti cerita walaupun mungkin sehari atau 2 hari setelah ada apa-apa gitu, tapi dia pasti cerita. Dia pasti cerita kemarin juga. Nah kalau yang ini sebenarnya memang dia nggak langsung cerita, karena aku lihat kan matanya lebam. Terus kayak gitu aku tanya, baru dia menjelaskan gitu kronologinya seperti apa. Sebelumnya ditutupi dulu sama Sen atau langsung terbuka jujur? Enggak ditutupin sih enggak, tapi mungkin aku melihat dulu gitu sebelum dia cerita, karena kan begitu dia sampai di rumah aku memang langsung lihat mukanya gitu kan, dan itu langsung kelihatan ya, aku langsung tanyakan. Tapi pas ngeliat kan di sekolah kan shock juga nggak sih pas lihat CCTV ternyata perlakuannya sekasar itu ke Sen yang pasti tahu sekolah kan jadi rumah keduanya mereka buat belajar, ternyata menjadi korban kekerasan gitu di sekolah. Ya aku sih benar-benar ngerasa ininya Kecewa? kan kecewa ya. Jujur sih kalau sekarang aku ditanya aku marah gitu ya. Aku marah, aku sedihku tuh udah lebih ke marah gitu, dalam arti seperti yang Sunan bilang di hari pertama kami sudah ibaratnya sudah, saya ngelihat anak itu sebelum lihat CCTV ya, saya melihat dia pelaku yang menyakiti anak saya, tapi di mata saya dia juga saya anggap anak saya gitu, sehingga redalah semuanya gitu kan. Maksudnya saya maafkan saya ini segala macam, karena gambaran ceritanya tuh tidak seheboh itu. Tapi begitu saya melihat langsung di CCTV itu saja CCTV saya cuma bisa lihat satu, saya nggak bisa lihat ketika di koridor itu dipukulnya seperti apa. Saya cuma bisa lihat di kelas, untung banget itu dapat. Dan menurut saya itu sih jauh dari sekedar gambaran yang mereka berikan ketika saya ketemu sama semuanya. Itu untuk anak usia segitu kalau menurut saya sih itu brutal. Dan ya itu, jadi kalau ditanya sekarang sedih saya itu lebih ke marah. Saya marah, maksudnya saya nggak mau ada anak-anak yang punya hal-hal yang tidak bisa menahan emosi, tidak bisa mengontrol emosi, ada di lingkungan dekat dengan anak saya nggak mau. Bukan karena anak saya takut, ini tuh bukan. Kalau berantem mereka berdua silahkan, siapapun yang luka saya nggak ada masalah kalau berantem. Tapi kalau yang kayak gini-gini, kekerasan kayak begini, saya nggak mau anak-anak seperti itu dekat dengan anak saya, apalagi di lingkungan sekolah ya. Ini kan artinya ada pengeroyokan, nggak satu orang. Seperti apa sih Mbak Hedi melihat kondisi San
yang saat ini mungkin walaupun masih beraktivitas ada rasa khawatir lebih ketika nanti kembali lagi ke sekolah, karena nggak satu orang, artinya kan ada pengeroyokan di situ. Ada pengawalan nggak sih Kak? Jadi setelah kejadian ini gitu. Enggak sih, kalau pengawalan sih enggak. Ya, saya lagi-lagi bilang ke pihak sekolahan, saya sudah kecolongan sekali. Lagi-lagi saya masih mempercayakan ke pihak sekolah, saya titipkan lagi anak saya. Jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini lagi. Kalau saya tuh sebenarnya gini, seperti yang saya tuh ungkapkan sebenarnya sama salah satu guru di sekolah itu, yang saya khawatirkan gini, kadang-kadang manusia itu ya dari luarnya, dari fisiknya dia nggak kenapa-napa, tapi kita nggak pernah tahu dalamnya gitu kan, entah dia sebenarnya masih marah, masih mungkin syannya gitu ya, masih bergejolak juga gitu, kenapa saya diginiin dan gue nggak dikasih kesempatan untuk kasarnya membalas gitu kan. Nah itu yang saya concern, dan makanya saya juga selalu saya tanyakan sama Shan, are you okay gitu, ada rasa pingin balas nggak, ada rasa marah nggak, ini tuh itu yang harus sebenarnya saya tahu, dan kalau menurut saya harus dia keluarkan, dia salurkan, sehingga nggak ada nggak ada nyesek gitu rasanya kali ya. Makanya juga saya ikutkan dia olahraga itu salah satunya juga memang untuk, makanya kan gini, orang ada yang bertanya kenapa sih baru kejadian terus udah gitu kok udah beraktivitas. Nggak apa-apa, itu penyaluran emosinya dia, penyaluran energinya dia yang mungkin nggak bisa disalurkan di situ karena udah telat juga. Dia juga, anak saya juga bukan penakut yang tiba-tiba nanti juga tinggal balas, nggak kayak begitu. Biar habis energinya